Selamat siang. Oke, sebelum kita mulai belajar, ketua atau peserta. Baik, sebelum kita mulai bacaan hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu, Ibu akan saya ambil sudah. Karisa Monika, BK, BK Putri. Oke, semuanya nanti ya. Nah, pada hari ini kita belajar tentang mengenal konsep Pitagoras. Dan Anda semua tahu apa itu Pitagoras? Betul. Nanti kita jelasin ya. Sebelum itu, Anda pernah nggak ke apa segitiga dalam bangunan kayak di rumah atau jembatan atau apa gitu? Segitiga. Pernah, Bu. Nah, contohnya? Kayak di rumah kan di atap. Nah, atap kan kayak segitiga gitu. Terus, bagaimana kita cara mengetahui pada sisi kiri? Kita pada sisi lainnya sudah diketahui. Nah, nanti kita pahami bersama-sama. Sebelum itu, kita akan lihat siapa ya yang menemu Pitagoras. Kita tengok ya videonya dan bersama-sama. Oke, kita tahu siapa menemu Pitagoras. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu menjelaskan konsep bilangan, kuadrat, dan angka kuadrat. Nah, yang kedua kita menjelaskan segitiga siku-siku. Yang ketiga menemukan hubungan antara sisi pada segitiga siku-siku dan yang keempat menyimpulkan rumus teorema Pitagoras. Nah, sebelum itu Anda semua tahu nggak apa itu bilangan kuadrat? Ya, dikenal ada lagi? Bilangan yang kali ini sendiri. Nah, ya benar. Pada lagi? Nah, jadi bilangan kuadrat adalah hasil dari suatu bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, contohnya itu 2 kali 2 sama dengan 4. Bisa kita tulis 2 per 2 atau 2 kuadrat sama dengan 4. Selanjutnya angka kuadrat. Siapa yang tahu apa itu angka kuadrat? Angka kuadrat adalah satu bilangan yang dikuadratkan. Ya, jadi angka kuadrat dari satu bilangan yaitu bilangan jika dapat dikuadratkan menghasilkan bilangan tersebut. Nah, contohnya itu angka 49 sama dengan 7. Karena 7 kuadrat sama dengan 49. Nah, selanjutnya itu segitiga siku-siku. Nah, dari gambar ini bisa tengok apa aja sih ciri-cirinya? Dari gambar segitiga siku-siku? Ini 90. Ya, memiliki sudut 90 derajat. Ada nggak ya? Sisi terpanjang terletak pada sisi kiri. Nah, ya benar. Yang sisi terpanjangnya terletak pada sisi kiri. Atau disebut hipotenusa. Nah, jadi yang terakhir ini dua sisi lainnya disebut dengan sisi siku-siku. Nah, apa sih hubungan pada segitiga siku-siku? Nah, kita lihat nih pada, jadi kita kasih titik A, titik B, titik C. Nah, di mana? Di sini titik C di mana sisinya di hadapan ini adalah sisi C. Sedangkan titik A di hadapan di sini A, ini adalah sisi A. Sedangkan B di hadapan titik B ini sebagai sisi B. Nah, terus kita tahu ini mana yang panjang sisinya? Sisi yang panjang ya AB itu pada C. Nah, jadi C kuadrat sama dengan penjumlahan dari kedua sisi dikuadratkan. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Contohnya sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring. Sisi miringnya yaitu 10 cm. Dan salah satu sisi siku-siku B-nya yaitu 6 cm. Nah, ditanyanya tentukan panjang sisi siku lainnya. Jadi dia ditanya yaitu A. Berapa panjang A? Nah, penyelesaian karena rumus Pitagoras yang pada sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini C-nya berapa? 10 kuadrat sama dengan A-nya diketahui berapa? 10. B-nya berapa? 10 kuadrat berapa? 100. 100.
pindahkan ke kanan. Jadi negatif A kuadrat sama dengan 36 dikurang 100. Ini negatif A kuadrat sama dengan 36 dikurang 100. Apa? Minus 4. Minus 64. Karena ini sama negatif kita kalikan negatif sama negatif. Jadi A kuadrat sama dengan 64. A sama dengan akar dari 64. Akar 64 berapa? 8. A sama dengan 8 cm. Sudah sampai sini apakah sudah paham? Ya. Pada bagian ada 100 sama dengan A kuadrat atau tidak. Nah, A kuadrat itu memang dipindahkan jadi minus. Ya, jadi kita pindahin jadi posisi kanan ke kiri. Jadi kan sini positif ya. Kalau kita pindahin ke kiri jadi negatif. Jadi saat sini pun positif kita pindahkan ke kanan ada jadi negatif. Nanti kan sama ini negatif. Kita kalikan juga kedua sisi ini dengan negatif. Maka dapat positif. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ini kan ya. Nah, kita akan berarti pertanyaan pertama. Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi siku-siku 11 cm dan 12 cm. Panjang sisi medianya adalah, silakan dibedakan dulu. Nah, kita mau dibedakan. Ayo, ya. Kebetulan di sini saya akan jadi jawaban. Nah, di sana dari soal tersebut bahwasanya terdapat siku-siku yang memiliki sisi siku itu yaitu saya buat dari A sama dengan 9 dan B12. Nah, tanya itu adalah dengan. Nah, sesuai dengan definisi ibu bahwasanya adalah rumus teorema kedua yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jadinya dimulai dari A dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, 9 kuadrat itu kan tidak 1, 12 kuadrat jadi 124 tambah jadi 225. Nah, sini masih C kuadrat. Nah, untuk mengubah C kuadrat menjadi C maka 225 ini diubah menjadi akar 225. Nah, akar 225 ini diubah menjadi 15 cm karena akar ini diambil dari 15 kali 15 sama dengan 225. Nah, apakah ada semuanya sama jawabannya? Sama. Mari kita lihat dulu. Baik, kita lanjut. Pertanyaan kedua, bisa sampai cepat. Silakan bedakan. Dia terdiri dari A plus dari 3 Ya, bedakan teman-teman. Kita bedakan adalah Jangan ya. Ya. Sudah soal kedua. Udah nggak ya, Bu? Ya, ini. Baik, dari hasil penyelesaian soal tadi didapat bahwa nilai C adalah
7 karena dari rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat yang lalu dikonversi jadi C sama dengan 25 kuadrat sama dengan A yang ditanya ditambah 24 kuadrat dirubah jadi 625 sama dengan A kuadrat tambah 576. Di sini dipindah bebaskan min A kuadrat sama dengan 576 dikurang 620. Baik, karena kita sudah kerjakan soal. Nah, sebenarnya itu aku bagikan kelompok menjadi 2 kelompok. Itu tadi 1, 2. nah, silakan diberikan kelompok. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Nanti barangkali kelompok itu ke depan. Yang duluan yang mau tampil? Ya, Ustaz? Jadi sebagai dari perwakilan kelompok 1 ini menjelaskan nomor 2 dari segitiga yang terkait soal yang tadi itu adalah AD. Sebelum itu untuk diketahuinya AB sama dengan 12 cm, BC itu 11 cm dan CD nya 4 cm. Sebelum kita menjawab ini, kita akan mencari AC nya terlebih dahulu dengan cara AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 12 sama 2 ditambah sama 2 yang hasilnya itu 140 tambah 81. Terus habis itu AC kuadratnya sama dengan 140 tambah 1 itu 205 diubah menjadi akar kuadratnya itu 15. Jadi untuk dapat AC AC nya itu adalah 15. Lalu untuk menjawab persoalan AD nya dengan cara AC kuadrat ditambah CB kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat 225 ditambah 4 yang hasilnya 209 dan diubah menjadi akar. Nah, itu kalau sama dengan dikalikan kan dapat nih. Diubah menjadi akar ya akar 8 yang 17. Gimana mau mulai? Sama-sama? Baik. Ya, kelompok 2 berdasar. Itu berdasar ke mana? Baik Bu, saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan apa jawabannya seperti ini. Nah, teman-teman sudah mengisi KPD, ibu KPD tugas dikerjakan di rumah. Berdasarkan dicatat di buku tugasnya. Apakah sudah selesai dicatat? Sudah. Nah, kita lanjut. Ini tugas. Nah, tugasnya ada 2 lagi, nomor 2. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Sudah. Ini ibu akan berikan angka di mana ada sisi apakah BSB menyenangkan dan mana tidak. Nah, akhirnya dikerjakan di rumah bersama dengan tugas. Minggu depan ibu minta apa anda suka. Oke Bu. Selanjutnya itu kesimpulan. Apa yang bisa anda lakukan dari apa aja yang kita kerjakan dari tadi? Oke? Ya, boleh apa kesimpulannya? Baik Bu, di sini kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwasanya teorema Pythagoras itu adalah sebuah rumus matematika yang dimana membahas tentang relasi antara sisi miring dan sisi sikusiko pada bangun yaitu segitiga sikusiko yang dimana rumusnya adalah C kuadrat itu adalah sisi miring